Baik, kita lanjut ke nomor 16. Di soal nomor 16 ini ada grafik mesin Carnot. Dari grafik diketahui mesin Carnot menyerap kalor. Berarti menyerap itu Q1-nya 840 Joule. Nah, ya, dari grafik itu diketahui T1-nya 600, T1-nya 600 Kelvin, T2-nya 250 Kelvin. Yang ditanya, maka usaha yang dilakukan adalah, berarti yang ditanya adalah W. Nah, usaha yang dilakukan bisa kita cari dengan persamaan W sama dengan Q1 kurang Q2. Nah, sementara di soalnya itu belum ada Q2, kita cari dulu Q2-nya dengan persamaan perbandingan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, cari dulu dari persamaan ini. Q2 per Q1-nya 840 sama dengan T2-nya 250 per 600. Sehingga kita dapat Q2-nya sama dengan kita coret nolnya sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5, 5. 60 bagi 5 itu sama dengan 12. Nah, kalikan 840 ke 5. 5 dikali 840 bagi 12. Berarti ini sama dengan 840 bagi 12 itu sama dengan, sama-sama kita kecilkan ya, sama-sama dibagi 4 ini, berarti ini sama aja dengan 210, ini 3. Nah, berarti ya 21 bagi 3 7 ya, 7 kali 3 21. Terus 7 kali 3 21, kita coret ya. 210 bagi 3 itu sama dengan 70. Nah, 70 kali 5 350. Berarti di sini 350. Nah, kita masukkanlah ke sini. Maka W sama dengan 840 dikurangi 350 sama dengan 4 berapa nih? 490 Joule. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 17. Suatu gas yang volumenya 0,5 liter, 0,5 meter pangkat 3 ini maksudnya ya. Suatu gas yang volumenya 0,5 meter pangkat 3 perlahan-lahan dipanaskan. Jadi diketahui volume yang pertama 0,5 meter pangkat 3 perlahan-lahan dipanaskan dari suhu 127. Ini suhu T1-nya 127 derajat Celcius. Nah, ditambah 273 itu sama dengan 400 Kelvin. Pada tekanan tetap, jadi tekanannya tetap sampai suhunya naik menjadi 627. Jadi ini T2-nya 627 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin ditambah 273 sama dengan 900 Kelvin. Jika usaha luar gas, berarti yang diketahui W-nya 5 kali 10 pangkat 5, maka tekanan gas tersebut adalah berapa? Yang ditanyakan berapa P-nya. Nah, persamaannya itu kita pakai rumus yang usaha ya, usaha untuk
Yang tekanan tetap itu W sama dengan P kali V2 kurang V1. Nah, persamaannya ini. Cuman V2-nya belum dapat ya, belum ada. Kita cari dulu V2-nya dengan persamaan V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Nah, dari sini kita cari dulu V2-nya. V2 per T2-nya 900, terus V1-nya 0,5, terus T1-nya 400. Kita coret. Maka V2-nya sama dengan 9 kali 0,5 itu 4,5 dibagi dengan 4. Nah, empat koma lima dibagi dengan 4 itu sama dengan 1,125. Jadi ini 1,125. Nah, baru kita masukkan ke rumus W-nya. W sama dengan P. Masukkan ke rumus ini ya. W-nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan P, terus V2 kurang V1. V2-nya itu dikasih, kita dapat tadi 1,125 dikurangi V1-nya itu 0,5. Nah, sehingga P-nya nanti adalah 5 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,125 kurang 0,5, 0,625. Nah, 5 dibagi 0,625 berapa? Yaitu 8 ya. Ini 8 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nomor 18, hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa hukum 1 termodinamika. Jadi hukum 1 termodinamika itu berdasar dari hukum kekekalan energi ya. Hukum 1 termodinamika. Ini merupakan berasal dari hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi hanya bisa berubah bentuk ke bentuk energi lain. Nah, jadi persamaannya Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Nah, ini hukum 1 termodinamika. Jadi yang paling tepat di pilihan jawaban ini adalah pertama, kalor tidak ada, bukan. Energi kalor selalu berubah menjadi usaha, bukan. Energi dalam adalah kekal, bukan. Kalor akan berubah menjadi usaha dan perubahan energi dalam. Nah, ini ya, kalor, usaha ditambah dengan energi dalam. Nah, ini W tambah delta U. Jadi yang paling tepat adalah D. Nomor 19. Suatu sistem mengalami proses isokorik. Jadi isokorik ini dia volumenya tetap, usahanya 0. Jadi nggak ada usahanya. Pada saat sistem menyerap kalor itu berarti kalor itu masuk ke sistem ya. Maka Q-nya itu positif. Q-nya berarti 200 Joule.
Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U, maka delta U ini berapa? Nah, kita akan menentukan persamaannya dari Q tadi ya, Q yang di soal nomor 18. Q sama dengan W ditambah dengan delta U. Karena Q-nya 200 sama dengan 0, W-nya terus ditambah delta U. Maka delta U ini harusnya 200 ya. 200 Joule. Nah, karena pilihan jawabannya belum diedit ini yang satunya ini harusnya 200 ya. Nah, ini 200 harusnya ini. Nah, bukan minus 200 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 20. Sebuah mesin Carnot. Nah, ini soal mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi. Suhu tinggi itu berarti T1. T1-nya 327. 327 derajat Celcius ditambah 273, harus ditambah 273 semua. Itu 600 Kelvin. Mempunyai efisiensi itu lambangnya kayak N, 40%. Ini ubah dulu ya ke angka biasa 0,4, angka desimal. Kemudian maka reservoir suhu rendahnya berapa? Berapa T2-nya? Nah, efisiensi persamaannya seperti apa? Efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, ini nggak usah kalikan 100% ya, karena kita ubah ke desimal tadi. Ini aja rumusnya. Nah, tinggal kita masukin aja ke persamaannya ini. Efisiensinya 0,4, 1 kurang T2-nya ditanya per T1-nya 600. Nah, T2 per 600 ini min kan, pindahin ke kiri jadinya positif. T2 per 600 terus 0,4 ini pindahin ke kanan jadinya negatif 0,4. Nah, jadi seperti ini. Nah, lanjut di sini aja. Nah, berarti T2 per 600, T2 per 600. Nah, langsung aja ya, T2 sama dengan 1 kurang 0,4 itu kan sama dengan 0,6. 0,6 dikalikan 600 di sini. Maka 0,6 kali 600 sama dengan 360 Kelvin. 360 Kelvin itu berapa Celcius dikurangi 273? Berarti 360 dikurangi 273 sama dengan 87 ya. 87 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C. Aduh, ini ntar ini harus diedit. Jadi jawabannya C ya, 87. Sepertinya ini ya. Ya, jadi jawabannya langsung C aja karena ini nggak bisa dibulatin. Ya udah, kita tentukan jawabannya C ya, sini di C. Lanjut ke soal nomor 21. Ombak merambat dari titik A ke titik H dalam waktu 3,5 second. Jika jarak A ke D 6 meter. Nah, kita tentukan dulu di jarak A ke D. Jarak dari A sampai ke D. Nih, jarak dari sini ke sini. Ini 6 meter. Kemudian ombak itu merambat nih dari titik A ke titik H itu selama 3,5 second. Ini adalah waktunya. 3,5 second. Maka cepat rambatnya berapa? Cepat rambat itu rumusnya lambda kali frekuensi. Nanti persamaannya seperti ini.
Lambdanya gimana cara cari lambda? Lambda itu cara mencarinya panjang gelombang, yaitu X dibagi dengan N. Nah, X yang diambil adalah yang sama dengan 6 ini. 6 dibagi dengan, nah N-nya berapa dari A ke D? Yang diambil ini adalah N dari AD ya. Nah, jumlah gelombang dari A ke D. Jumlah gelombang dari A ke D yaitu sebesar berapa nih? 1/2, yaitu 3/2. Berarti 6 dibagi 3/2 sama dengan 6 sama 3 coret jadi 2. 2 kalikan ke atas jadi 2 kali 2, 4 meter. Nah, kemudian cari frekuensinya yaitu N per T. Nah, N yang diambil adalah N seluruhnya kalau yang ini ya, karena waktu yang diketahui adalah waktu dari A sampai ke H. Berarti ini N dari A ke H. Nah, N dari A ke H itu jumlah gelombangnya berapa? 1, 2, 3, 3,5. 3,5 dibagi waktunya 3,5 juga sama dengan 1 Hz. Maka cepat rambatnya sama dengan 4 dikalikan 1 sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya 4. Lanjut nomor 22. Persamaan gelombang transversal. Nah, diketahui persamaannya seperti ini ya, gelombang berjalan. Y sama dengan 2 sin. Nah, pi-nya ini masukkan ke dalam kurung semua. 100 pt dikurangi 0,2 px. Nah, terus habis itu kita tentukan yang A, yang 2 ini itu amplitudo. Terus yang depan T itu omega, yang depan X itu namanya K. Yang ditanya apa di sini? Maka berapa besar panjang gelombang? Berarti yang ditanya lambda. Nah, kalau mau mencari lambda, pakai K. Di mana lambda itu sama dengan 2pi per K. Nah, kalau mau mencari frekuensi pakai omega, yaitu omega per 2pi. Nah, ini persamaan-persamaannya ya. Ini cara mencari frekuensi dari persamaan. Nah, karena kita ditanya lambda aja, berarti 2pi per K. K-nya berapa? K-nya di depan X 0,2pi. Berarti lambda sama dengan 2pi dibagi dengan 0,2 pi. 2 dibagi 0,2 itu sama dengan 10 meter. Satunya cm ya. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 23 ya. Sebuah gelombang tali merambat dengan diketahui Y sama dengan 2 sin buka kurung 0,5 px, ini x-nya di sini ya, 4 pi t. Nah, kita tentukan sama kayak tadi, ini namanya amplitudo, terus ini namanya depan x ini ya, k. Kalau depan t itu omega. Nah, kita akan menentukan yang mana pernyataan yang benar. Gelombang merambat kemana? Kalau di persamaan ini negatif, berarti gelombang itu merambat ke kiri harusnya ya, kiri. Nah, berarti kalau gelombang merambat ke kiri, berarti ini kanan ya, harusnya ini kanan. Nah, kalau dia negatif berarti kanan. Kalau dia positif baru ke kiri. Jadi pernyataan nomor 1, gelombang merambat ke kiri, ini salah. Terus cara mencari cepat rambat. Nah, cepat rambatnya gimana cara mencarinya? Yaitu langsung aja pakai omega bagi K kalau yang ini ya. Omega bagi K yang paling cepat. Omeganya 4pi dibagi dengan K-nya 0,5 pi. Nah, 4 dibagi 0,5 itu sama dengan 8 meter. Jadi salah juga. Kayaknya ini nggak ada jawabannya, belum diedit ya. Frekuensinya 3. Frekuensinya gimana cara mencarinya? Pakai omega tadi, omega per 2pi. Omeganya itu 4pi dibagi dengan 2pi sama dengan 2 Hz. Jadi ini benar frekuensinya. Panjang gelombangnya gimana cara mencari panjang gelombang? Panjang gelombang itu cara mencarinya tadi, yaitu 2pi per K. Berarti 2pi dibagi dengan K-nya itu 0,5 pi. 0,5 pi 2 dibagi 0,5 itu 4 meter harusnya ya. Jadi ini salah. Jadi yang benar itu hanya 2 saja. Jadi pernyataannya ini harusnya ke
2 saja ya. Harusnya pernyataan 3 saja yang benar ya. Jadi nggak ada pilihan jawabannya. Oke, kita pilihan F yaitu 3. Nah, ini ya. Karena ini belum diedit, jadi mungkin terabaikan ya nomor 23 ini. Ya udah, yang penting proses cara mencarinya seperti ini ya. Diingat cara mencari frekuensi, cepat rambat, dan arah rambatnya kemana. Kalau ke kanan itu positif kalau di persamaan ini. Kalau dia di dalam persamaannya positif. Kalau ke kanan itu negatif ya. Kalau gelombang ini, kalau di persamaannya tandanya negatif berarti ke kanan. Kalau di dalam persamaannya itu positif, dia merambat ke kiri. Kita lanjut ke soal nomor 24. Persamaan simpangan pada gambar berikut jika gelombang merambat ke kanan adalah persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangan itu seperti apa? Y sama dengan A sin 2pi T besar, T kecil per periode dikurangi X dibagi dengan lambda. Nah, ini ya sesuai dengan pilihan jawabannya tadi. Sesuai pilihan jawaban yang di soal ini, 2pi-nya kan di luar akarnya, kita tempatkan di luar, maka persamaannya seperti ini nanti ya. T kecil per T besar dikurangi X per lambda. Nah, kita hanya melengkapi periodenya berapa, amplitudonya berapa, panjang gelombangnya berapa. Kita lengkapin satu-satu dulu. Amplitudo dulu ya. Amplitudo itu yang mana? Amplitudo itu adalah simpangan paling tinggi ya. Yang puncak ini namanya amplitudo ya. Nah, ini namanya amplitudo. Nah, terus periode itu yang mana? Periode itu adalah waktu untuk satu gelombang. Nah, waktu untuk satu gelombang nih. Satu gelombang itu yang mana? Satu gelombang itu kan yang ini ya. Nih, satu gelombang itu satu puncak, satu bukit, satu lembah ya. Nah, jadi waktunya dari awal sampai ke satu gelombang ini itu namanya periode. Berarti periode itu yang ini, yang 4. Nah, ini periodenya. Panjang gelombang yang mana? Panjang gelombangnya bisa kita tentukan. Panjang gelombang itu bisa kita tentukan dari, ini kan X-nya ya. Bisa kita tentukan dari X per N. Nah, X-nya itu 5 dibagi jumlah gelombang di sini berapa? 1, 2, 2,5. 2,5. Nah, berarti sama dengan berapa? 5 dibagi 2,5. Berarti 2 meter. Tinggal kita masukkan ke persamaannya ini. Y sama dengan, nah, lengkapin A-nya berapa? 5. Terus sin 2pi. Terus T kecil kita tulis lagi, periodenya tadi adalah 4. Terus arah rambatnya kemana? Gelombang merambat ke kanan, berarti dia negatif di sini ya. Terus X kita tulis lagi, lambdanya tadi adalah 2. Masukin ke sini, berarti yang benar ini persamaannya ya. 5 sin 2pi T per 4 dikurang X per 2. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Nah, soal terakhir, pada tali yang panjangnya 3 meter, ini X-nya 3 dan ujungnya terikat. Nah, di ujungnya ikat. Ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, jadi jumlah gelombangnya ada 5, maka letak perut yang kedua. Nah, ditanya berapa jarak perut yang kedua dari ujung terikat. Jadi ujung terikat itu seperti ini ya. Nah, ini ikatnya, maka gelombangnya merambat seperti ini sampai 5 gelombang. Dan seterusnya. Perut yang pertama di sini, perut yang kedua di sini. Nah, dihitungnya seperti itu. Berapa jarak perut kedua ini dari sini ke sini? Nah, ini jarak perut kedua ya. Bisa dihitung dari gambar, bisa kalian hitung dari gambar berapa panjang gelombang ini. Nah, atau bisa juga dihitung dari rumus. Rumusnya apa? Rumus jarak perut itu sama dengan 2n-1 dikalikan 1/4 panjang gelombang. Nah, ini rumusnya ya.
Jadi n-nya ini adalah jumlah sesuai urutannya nanti ya. Kalau misalkan n-nya ini mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan kalau ditanya perut ketiga, berarti n-nya 3. Kalau ditanya perut kedua, berarti n-nya ganti dengan 2 di situ. Nah, kita masukkan persamaannya. Perut kedua berarti 2 kali 2 dikurangi 1. Kan perut 2 ya, berarti n-nya ganti dengan 2 nih, n yang ini. Nah, terus dikurangi 1, terus dikalikan 1/4 panjang gelombang. Berarti 4, 2 kali 2 4, kurang 1 3, 3/4 panjang gelombang. Nah, gimana cara mencari panjang gelombang? Panjang gelombang itu bisa kita cari dengan X per N. N yang ini ya, N yang 5 tadi jumlah gelombang. 3/5. Nah, 3/5 itu kan 0,6 ya. Dan masukinlah ke sini. Berarti 3/4 dikali dengan 0,6. Berarti sama dengan berapa? 0,45 meter ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sekian pembahasan latihan soal kali ini. Semoga dengan latihan ini bisa dipahami cara-cara mencarinya. Insya Allah nanti kalau dipelajari lagi bisa, karena soalnya nanti hanya berubah beberapa angka saja. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.